Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari SM Entertainment guys. Lebih tepatnya datang dari gedungnya SM Entertainment. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul "Pegawai menghubungi panggilan darurat karena kantor SM Entertainment alami getaran tapi bukan gempa". Nih si beritanya guys, pegawai yang bekerja di sebuah gedung di Songdong-gu, Seoul kemarin berbagi cerita kantornya bergetar padahal tidak ada gempa dan sampai memanggil 119. Salah satu perusahaan yang menempati gedung itu adalah SM Entertainment. Pihak konstruksi DLENC hari ini mengklarifikasi kemarin sekitar jam 4 sore terjadi getaran di beberapa lantai. Ada orang yang langsung menelpon 119 untuk menjalani pengecekan tahap pertama dan diputuskan tidak ada masalah. Melanjutkan, pagi tadi kami mengirim ahli struktur dan ahli getaran untuk bertemu pegawai dan kami memanggil profesor dari luar untuk bersama-sama memverifikasi keadaan gedung karena getaran hanya terasa di beberapa lantai. Kami sedang menyelidiki penyebabnya. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, tiba-tiba ada berita katanya gedung SM Entertainment ini bergetar padahal gak ada gempa gitu. Karyawan-karyawannya ngelapor ke 119 ke pemadam kebakaran untuk diperiksa gitu karena gedungnya getar kayak gempa padahal gak ada gempa gitu. Jadi kan pada takut ini kenapa gedungnya gitu. Bahkan dari portal berita Pancave di Instagram nih, gua mendapatkan berita bahwa sebelumnya di tanggal 20 Januari itu di salah satu komunitas online-nya di Korea yang bernama Blind, itu khusus para pekerja gitu ya. Ada seseorang yang memposting bahwa gedung Acrosol Forest baru saja berguncang. Itu adalah gedung yang ditempati SM Entertainment gitu. Dan dia bilang ada tanda-tanda yang menunjukkan bangunan akan runtuh seperti bangunan bergetar sepanjang hari, beberapa bagian lantai menonjol, kebocoran air dari langit-langit, suara angin di lift dan jendela retak di lantai bawah. Dan di sini juga disebutkan bahwa yang menempati gedung Acrosol Forest ini bukan cuma SM Entertainment guys, tapi ada juga perusahaan bernama Sokar dan juga Hyundai Glovis gitu. Nah, jadi itulah beritanya. Berita yang buat gue cukup mengerikan gitu. Ini berita bukan bercandaan karena kejadian gedung runtuh itu udah terjadi di banyak negara di luar negeri utamanya. Gue nggak tahu di Indonesia pernah apa enggak gitu. Karena gue salah satu orang di YouTube yang suka nonton yang aneh-aneh lah gitu. Dan gedung runtuh tuh terjadi di beberapa negara. Beneran runtuh guys. Runtuh aja tiba-tiba brek gitu. Di Korea pernah terjadi nggak bang? Pernah. Bahkan masuk dalam drama Move to Heaven. Kalau kalian tahu tuh ada satu mall di Korea. Pernah diceritain juga sama channelnya Korea Rumit kalau nggak salah. Jadi gedung mall gitu runtuh tiba-tiba gitu. Ada tanda-tandanya agak getar-getar dikit gitu-gitu dah pokoknya. Terus tau-tau runtuh aja. Nah, karena gedung ini tiba-tiba bergetar, katanya ada para pegawai yang akhirnya nelpon 119, kalau nggak salah itu adalah pemadam kebakaran gitu, untuk datang dan ngecek karena gedungnya getar kayak gempa padahal bukan gempa. Dan buat gua ini harus di cross check banget sih karena yang menempati gedung itu salah satunya adalah SM Entertainment. Kita semua tahu SM Entertainment itu adalah perusahaan besar, perusahaan vital di K-pop, artisnya banyak banget dan tempat mereka latihan ya di situ gitu, tempat mereka ngerekam lagu di situ gitu. Jadi gua sangat berharap ini benar-benar dicek gitu, jangan cuman kayak oh nggak apa-apa gitu, karena ini bahaya. Ini adalah menyangkut keselamatan semua umat atau semua artis di SM Entertainment termasuk para staff-staffnya gitu. Jadi semoga bener-bener dicari penyebabnya apa. Tapi nih guys, udah ada info terbaru yang gua kutip dari fanbase SM Tonjang yang berjudul "Profesor pastikan inilah penyebabnya". Park Hang-geun, Profesor Departemen Arsitektur Universitas Nasional Seoul yang berpartisipasi dalam diagnosis keselamatan mengatakan diperkirakan bahwa getaran disebabkan oleh aktivitas tertentu di dalam gedung dan tingkat getaran tampaknya merupakan getaran halus. Nih isi lanjutannya guys, menurut laporan inspeksi keselamatan yang disampaikan oleh Profesor Park, meskipun hasil pengukuran seismometer basement gedung saat diperiksa tidak ada getaran yang terdeteksi, berdasarkan laporan tersebut bisa diasumsikan bahwa getaran tersebut disebabkan oleh aktivitas tertentu di dalam gedung. Para ahli juga berpikir bahwa semakin tinggi bangunan, semakin besar jangkauan guncangan. Tetapi selama gerakan berada dalam kisaran yang diizinkan, tidak ada masalah. Mengingat 2 dari 3 perusahaan, Sokar, SM Entertainment, dan Hyundai Glovis, tempat terjadinya getaran kali ini berada di lantai 17 atau lebih tinggi. Itu bukanlah fenomena yang bermasalah. Lee Dong-hun, Ketua Asosiasi Kebijakan dan Regulasi Asosiasi
Remodeling berkata, jika kamu memegang ujung pensil dan menggoyangkannya, lebar gerakan lebih besar di ujung yang berlawanan. Tidak mungkin menghilangkan lebar pensil, getaran yang mereka miliki sendiri. Seorang pejabat dari sebuah perusahaan konstruksi besar juga mengatakan, aku pikir kemungkinan getaran abnormal ini disebabkan oleh cacat pada bangunan itu sendiri adalah kecil. Namun kemungkinan adanya masalah ini, bangunan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Saat itu tidak ada faktor eksternal seperti angin kencang dan penyebab getaran abnormal pada bangunan belum ditemukan. Seorang pejabat kantor arsitektur mengatakan jika penyebab resonansi untuk memperkuat getaran tidak dapat ditemukan, kemungkinan adanya kelainan pada kerangka atau beton yang menjadi dasar bangunan tidak dapat dikecualikan. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Katanya karena gedungnya makin tinggi jadi wajar goyang ya. Mungkin kalau gue melogikannya ya kayak pohon kelapa. Kalau lo lihat pohon kelapa kan goyangnya suka itu banget tuh, suka goyang banget karena pohon kelapa kan tinggi gitu. Jadi makin tinggi wajar makin ada getaran gitu. Cuman mungkin yang di dalam takut karena getarannya terasa nggak biasa. Di lantai 17 katanya getaran udah tinggi banget kan itu. Jadi ya semoga baik-baik saja sih, tapi gue tetap berharap ini bener-bener harus diperiksa karena serem. Makanya gue juga takut kalau masuk gedung-gedung tinggi yang tinggi-tinggi banget gitu tuh, gue serem gitu karena ya kan tinggi, anginnya kenceng gitu. Jadi agak serem aja gitu. Jadi sekali lagi mari doakan ini bener-bener diurus dengan sangat baik karena ini menyangkut keselamatan para pekerja yang ada di dalam gedung tersebut, termasuk para artis SM Entertainment sendiri. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas masih datang dari artis SM Entertainment, yaitu Red Velvet. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita K-Vibes di Instagram yang berjudul, meski menjadi girl group populer, fans merasa agensi tidak mempromosikan Red Velvet dengan baik. Nih si beritanya guys, meskipun menjadi girl group yang sangat populer, fans merasa Red Velvet tidak dipromosikan dengan baik oleh SM Entertainment. Salah satu buktinya adalah dengan tidak merilis video dance practice mereka. Video dance practice dianggap fans sebagai konten yang harus dimiliki setiap comeback grup idol K-pop. Oleh karena itu yang membuat kaget adalah setelah mengetahui bahwa Red Velvet telah melalui 20 era promosi dalam waktu lebih dari 7 tahun sejak debut, hanya memiliki 5 total video dance. Secara khusus dengan mempertimbangkan grup secara keseluruhan ditambah subunit baik latihan maupun penampilan dance, sejauh ini Red Velvet hanya merilis video koreografi untuk 5 lagu, yaitu Rookie, Umpa Umpa, Nafti, Psycho, dan juga Look. Perlu disebutkan bahwa banyak screenshot dari video latihan dance syuting Red Velvet bahkan bocor sebelumnya, namun SM akhirnya menolak mengunggah versi lengkapnya. Melihat situasi ini, netizen tidak bisa tidak membandingkan perlakuan yang diterima Red Velvet dari SM. Hal ini meminta SM untuk memperlakukan Red Velvet dengan baik. Nih komentar dari beberapa netizen guys. 1. Aku kira mereka melakukan ini dengan sengaja sehingga penggemar dapat fokus pada streaming MV. Dengan cara SM mempromosikan mereka, sungguh menakjubkan bagaimana Red Velvet bisa sepopuler ini. Yang kedua, ini salah SM. Red Velvet kurang populer dari Twice dan Blackpink. Yang ketiga, Red Velvet nyaris tidak mendapat promosi, musik mereka bagus tapi juga eksperimental. Yang keempat, konten Red Velvet sangat sedikit dibandingkan grup dari perusahaan kecil. Nah guys, jadi itulah isi beritanya. Ada seseorang yang menganggap bahwa Red Velvet tidak diperlakukan secara adil oleh SM Entertainment. Di sini nggak dikasih tahu ini yang ngomong adalah fans atau kanets biasa gitu. Yang jelas dia membandingannya dari video dance practice gitu, dimana Red Velvet ini udah berkarir 7 tahun, udah 20 kali comeback gitu, tapi sama sekali sedikit banget video dance practice-nya. Bahkan tadi katanya hanya 5 untuk grup Red Velvet-nya sendiri gitu, dan ini jadi masalah. Bahkan komentar-komentarnya lumayan tajam tadi dari para kanets. Katanya, aku kira yang melakukan ini dengan sengaja, dan katanya sungguh menakjubkan bagaimana Red Velvet bisa sepopuler ini gitu. Maksudnya hebat banget Red Velvet bisa populernya segini padahal dipromosikan SM dengan sangat minim, maksudnya seperti itu. Dan yang kedua juga, Red Velvet nyaris tidak mendapat promosi, musik mereka bagus tapi juga eksperimental gitu. Jadi mulai banyak orang-orang yang mempertanyakan treatmentnya SM Entertainment kepada Red Velvet gitu. Di sini gua nggak mau nambah-nambahin, nggak mau ngurang-ngurangin, gua malah lebih banyak mau bertanya ke kalian, utamanya para Reveluf, menurut kalian gimana treatmentnya SM ke Red Velvet gitu. Karena kalau gua pribadi, comebacknya Red Velvet ini memang eksperimental, harus kita akui.
Red Velvet itu tidak monoton, musiknya bener-bener ganti terus karena mereka punya dua tema kan, ada Red, ada Velvet, ada yang lebih dewasa elegan gitu, yang lebih gelap, ada yang cerah ceria gitu. Jadi kayak modelan Red Flavor, ada yang kayak Psycho atau yang kayak Bad Boy gitu lagunya modelannya gitu. Dan itu selalu bergantian. Dan kadang-kadang ya hit and miss, jadinya ada orang yang suka banget lagu yang modelan kayak gini, ada yang suka bangetnya yang kayak gini gitu. Jadi karena eksperimental tentunya suka atau enggaknya itu tergantung preferensi orangnya masing-masing gitu. Tapi untuk dance practice ini gue bener-bener gak bisa ngomong apa-apa gitu, karena memang harus gue akui dance practice-nya Red Velvet sedikit gitu. Dan kalau gue adalah orang yang tidak terlalu mempermasalahkan. Karena buat kalian para review ini jadi masalah juga nggak seperti Kanets yang memposting tentang berita ini gitu. Jadi gue tanya ke kalian, silahkan kalian diskusi di kolom komen, oke? Lanjut, berita terakhir yang ingin gue bahas kembali datang dari Haesu couple atau couple Jung Hae-in dan juga Jisoo Blackpink dari drama Snowdrop. Ada berita baru lagi tentang mereka guys. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul "Kapal Haesu terus berlayar, Jisoo lagi-lagi fotoin Jung Hae-in di depan food truck yang dikirim oleh para cast Snowdrop." Nih isi beritanya guys, Jumat 21 Januari melalui akun SNS-nya Jung Hae-in membagikan sejumlah foto. Di foto tersebut perlihatkan ia berfoto di depan food truck yang dikirim oleh para cast Snowdrop. Ada satu foto yang menarik perhatian, yaitu saat foto di mana Jisoo yang terlihat fotoin Hae-in di depan food truck-nya. Hae-in sendiri sedang melakukan syuting untuk drama terbarunya. Hae-in tak lupa menambahkan caption di foto tersebut. Ia menulis, "Para aktor Snowdrop yang keren mengejutkan kami dengan datang untuk menghibur kami saat cuaca dingin. Terima kasih atas idenya Misu. Aku tidak akan pernah melupakan ingatan ini selama sisa hidupku yang memberi aku kekuatan. Aku akan melakukan yang terbaik dengan syuting sampai akhir. Hyehyun, Haejin, Jisoo, Shinhye, Liso, Namjoon, dan Dongwoo, terima kasih." Nah, jadi itulah beritanya guys. Yap, hari dimana gue syuting ini tiba-tiba Jung Hae-in ngeposting foto. Dia dapet food truck dari para cast Snowdrop. Fotonya nih kalian bisa lihat sendiri. Pertama adalah foto dia, lalu dia ngeliatin behind the scene dari fotonya tersebut. Ternyata dia difotoin sama Jisoo. Abis itu ada foto Jisoo, Kim Hye-yoon, dan para cast Snowdrop yang lain gitu. Jujur gue bingung banget ngeliat foto ini karena apa? Karena ternyata ini ketika Jung Hae-in lagi syuting drama baru nih. Sekarang Jung Hae-in lagi syuting drama baru dan udah nggak bareng sama cast Snowdrop lagi gitu. Jadi cast Snowdrop ngirimin dia food truck, kan itu udah hal yang biasa ya. Tapi biasanya yang datang food trucknya doang. Ini kenapa yang datang sama orang-orangnya gitu. Dan bahkan Jisoo menyempatkan diri juga untuk datang. Bahkan di sini lagi-lagi gua nggak tahu nih, sekali lagi ini beneran cara marketingnya Snowdrop apa gimana sih, kok sampai segininya banget nih, udah kelewat offset nih. Bahkan lagi-lagi Jung Hae-in memperlihatkan foto Jisoo motoin dia gitu, bikin fans tambah baper aja gitu. Bahkan yang lagi rame belakangan adalah BTS atau behind the scene-nya drama Snowdrop ini, di mana Jung Hae-in dan Jisoo terlihat bener-bener romantis atau mesra gitu guys. Jisoo bener-bener terlihat seperti anak-anak yang apa ya, yang gelendotan sama cowok gitu. Gue bingung deh ngeliat drama ini gitu. Jisoo kan adalah kakak tertua di Blackpink. Walaupun Jisoo suka bercanda kayak anak-anak, kita tahu kalau lagi bareng-bareng Jisoo tuh yang paling dewasa pembawaannya gitu. Tapi di sebelah Jung Hae-in dia bener-bener kelihatan kayak apa ya, kayak pacar yang lagi sama pacarnya ya gitu deh pokoknya gitu. Bahkan beberapa kali diperlihatkan mereka itu bener-bener skinship gitu di adegan yang behind the scene yang di atas loteng itu. Mereka lagi ngobrol aja pegangan tangan, padahal nggak mesti pegangan tangan gitu. Bahkan di behind the scene yang baru, saat mereka latihan yang adegan si Bunok nyandra si Yongro gitu, si Jisoo malah latihannya bareng sama Jung Hae-in gitu, bukan langsung sama si Bunoknya doang gitu, tapi juga sama Jung Hae-in. Dan sekali lagi memperlihatkan mereka skinship atau bersentuhan gitu. Dan akhirnya banyak banget yang baper. Jujur gue sendiri juga nontonnya ketawa-ketawa sendiri mulu gue, kata gue. Kita di drama nggak dapet banyak scene romantis, nggak dapet banyak scene yang bikin kita dugun-dugun lah bahasanya kalau bahasa anak drakor gitu ya. Tapi yang bikin baper malah behind the scene-nya. Jadi ini drama harus ditonton dramanya, habis itu lo nonton behind the scene-nya gitu. Karena kalau mau lihat yang tegang-tegang ada di dramanya, mau lihat yang cute-cute lucu-lucu ada di behind the scene-nya gitu. Jadi bisa dibilang nih Snowdrop nih suksesnya
tumpah-tumpah gitu, karena orang nggak cuma nonton dramanya, nggak cuma dapat rating TV-nya, nggak cuma Disney Plus-nya jadi dapat penonton gitu, tapi juga YouTube-nya JTBC dapat penonton. Jadi ini cara marketing paling aneh yang pernah gue lihat dalam drakor gitu. Dan sekali lagi gue harus bilang ini sih, kalau memang ini cuma marketing, trik promosi Snowdrop supaya banyak yang nonton, supaya fans internasional baper dan akhirnya nonton terus drama Snowdrop, ini sih parah banget sih. Trik promosi paling offset lah pokoknya lah. Karena kita malah berharapnya, buset, ini pertama kali gua ngeliat idol syuting sama aktor, tapi fansnya malah jorok-jorokin idolnya buat jadian gitu. Aneh banget gitu. Biasanya walaupun idol itu syuting drama, ya nggak, ya walaupun cocok gitu, fansnya kayak oh ya udah cocok gitu, atau ada pro kontra, ada yang kontra, ada yang pro. Ini mah pro semua kebanyakan. Gue bahkan nggak ngelihat yang kontra gitu, malah katanya udah Jisoo nggak apa-apa deh, vakum dulu aja dari Blackpink sebentar, nikah dulu aja sama Jung Hae-in, baru balik lagi ke Blackpink. Gue baca komentar-komentar kayak gitu kan, gue ketawa, kata gue ini aneh banget. Ini fenomena baru dalam dunia peridolan gitu. Dan yang paling aneh lagi, ini datang dari Blackpink. Gue tahu segimananya Blink gitu ngefans member Blackpink gitu. Mereka benar-benar menjaga Blackpink. Bahkan di Blink itu kan ada OT1-nya juga, ada, pokoknya Blink itu kebelah-belah lah bahasanya gitu. Tapi untuk ini tuh bersatu semua, kayak dukung banget Jisoo sama Jung Hae-in. Gue bingung banget gue pokoknya sama ini semua gitu. Dan sekali lagi, kalau ini cuman marketingnya Snowdrop, wah parah banget sih. Udah banyak banget yang baper, gue juga udah baper gitu. Jadian aja dulu sebentar. Aneh banget sih gue. Iya, maksud gue ya gimana ya, cocok guys, cocok gitu. Kita semua tahu Jisoo adalah kakak tertua, dia selalu harus memerankan sebagai apa ya, ibunya anak-anak Blackpink lah gitu. Kan dia butuh pendamping kan, butuh ayah. butuh orang yang juga bisa mendengar keluh kesahnya dia gitu. Jadi dengan dia sama Jung Hae-in banyak yang dukung, gue seneng banget gitu. Jadi tinggal dikit lagi. By the way, katanya berita terbaru, episode terakhirnya Snowdrop itu nanti 2 episode terakhir akan tayang di hari yang sama. Berarti minggu ini tayang nih, minggu depan itu udah terakhir. Soalnya minggu depan tuh kayaknya langsung 3 episode. Sabtunya 1 episode, minggunya langsung 2 episode gitu. Jadi ya mari kita tunggu akan seperti apa sampai akhir nanti. Gak terasa udah mau habis aja, bapernya masih terasa sampai sekarang. Kalau memang trik marketing, Jung Hae-in dan Jisoo, kalian bener-bener dah pinter banget bikin orang baper. So guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.